Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon berkat-Mu bagi para baptisan tahap pertama yang hari ini akan menerima rahmat-Mu. Berkatilah mereka senantiasa, dan bersama mereka kami juga mengucap syukur atas terkabulnya permohonan karena novena 3 kali Salam Maria. Kami juga berdoa bagi keselamatan jiwa Yohanes Hongko, Stefanus Eri, A.R. Susanto, Ibu dan Eyang Veronika, Yakobus Manfa, dan Ibu Marsinah yang sudah Kau panggil. Terimalah mereka dalam keabadian setelah membersihkan jiwa mereka dari segala dosa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi. Segala yang keluar dari bateramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Berilah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, berkat kebangkitan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia menaklukkan segala malaikat, kuasa dan kekuatannya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari, Yesus dicobai oleh iblis.
Ia tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah kita semua tentu akrab dengan kisah air bah di zaman Nuh. Karena bumi dipenuhi oleh kejahatan manusia, maka Allah mendatangkan air bah untuk membentuk ulang, memformat ulang manusia. Nuh beserta beberapa orang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan dan menjadi awal kehidupan baru di bumi. Kisah air bah pada zaman Nuh ini merupakan kisah rahmat Allah yang menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, dan para saudara, air bah membinasakan semua yang berdosa di hadapan Allah dan melahirkan kembali kehidupan baru dari dalam air bah itu. Bacaan pertama yang kita dengar hari ini mewartakan setelah air bah itu, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, perjanjian yang baru beserta semua yang ada di dalamnya. Perjanjian ini menandai awal kehidupan baru di bumi. Dalam bacaan kedua, surat 1 Petrus mewartakan air bah dalam zaman Nuh adalah gambaran, ungkapan dari baptis. Air bah ini melambangkan baptis yang kita terima. Air baptis yang dicurahkan, menyingkirkan, membersihkan, meleburkan dosa dan menjadikan saya dan Bapak Ibu kudus bagi Allah. Maka Allah memberikan rohnya kepada saya dan para saudara sehingga kita ini menjadi anak-anak Allah. Tadi 1 Petrus mewartakan baptis bukan dimaksudkan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus. Dengan demikian, baptis yang saya dan Bapak Ibu terima, entah itu sudah tua, remaja maupun masih bayi sekalipun, bukan berurusan dengan hal yang jasmani, yang fisik, yang sementara, yang dapat hilang, namun berhubungan dengan yang tak dapat hilang, yang abadi, yang rohani. Dalam peristiwa air bah, para saudara, Allah membentuk, memformat ulang kehidupan manusia di bumi. Dari dalam air bah, Allah menumbuhkan kehidupan baru. Demikian pula dalam pembaptisan. Allah membentuk saya dan para saudara menjadi manusia baru. Karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita menerima kehidupan baru dalam pembaptisan yang memiliki 3 hal mendasar. Yang pertama, menjadi kudus di hadapan Allah. Dosa asal dan dosa kita semua dihapus. Yang kedua, diangkat menjadi putra-putri Allah dengan memperoleh hidup abadi bersama Allah. Oleh karena itu menerima meterai kekal. Yang ketiga, disatukan dalam gereja tubuh Kristus. Orang Katolik tidak pernah individual, selalu disatukan dalam gereja. Para saudara, Katekismus Gereja Katolik menyatakan tentang pembaptisan demikian. Pembaptisan menandai orang-orang Kristiani tanda rohani yang tak terhapuskan, meterai atau karakter bahwa mereka menjadi milik Kristus. Tidak ada dosa yang dapat menghapus tanda ini. Juga kalau dosa membuat pembaptisan tidak menghasilkan buah-buah keselamatan. Para saudara, pembaptisan itu memberikan tanda
atau meterai atau karakter yang tak terhapuskan. Meterai kekal. Apa itu meterai? Meterai itu adalah tanda bahwa saya dan para saudara ini milik Kristus. Tidak ada dosa yang dapat menghapus meterai itu. Kalau juga dosa membuat pembaptisan tidak menghasilkan buah keselamatan, tidak akan pernah hilang oleh dosa besar sekalipun. Meterai itu tidak akan pernah hilang. Bahkan Anda murtad pun tidak akan pernah hilang. Meterai itu tetap dalam jiwa saya dan para saudara. Saya membayangkan setiap orang itu punya sidik jari. Tanda pengenal yang tak mungkin disangkal. Meski demikian, jika ibu jari ini dipotong, sidik jari hilang. Tidak bisa tertangkap. Atau juga kita pakai kaos tangan. Sidik jari juga tidak tertangkap. Atau bekas sidik jari itu dihapus. Itu physically, biologis, fisik, material. Bagaimana jika meterai itu di dalam jiwa saya dan para saudara tidak akan bisa menghapus siapapun, sekalipun mungkin sudah pindah agama berkali-kali. Tidak ada satupun yang dapat menghapusnya. Meterai itu adalah milik Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara, Injil yang diwartakan kepada kita minggu Prapaskah pertama ini mengisahkan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun 40 hari. 40 hari Tuhan Yesus mengalami pemurnian sebagai putra Allah. Demikian pula saya dan para saudara. Karena baptis saya dan para saudara menjadi putra-putri Allah, kita diundang juga secara khusus selama 40 hari di masa Prapaskah ini untuk memurnikan hidup. Selama 40 hari masa Prapaskah kita diundang untuk bertobat. Di padang gurun, Tuhan Yesus berhadapan dengan binatang-binatang buas yang siap menerkam. Demikian pula saya dan para saudara, hidup juga dihadapkan pada kebuasan, kecenderungan dosa yang ada di sekitar kita dan yang ada juga di dalam diri kita. Tuhan Yesus ditemani oleh Allah yang hadir dalam diri malaikat-malaikatnya. Demikian juga saya dan para saudara berhadapan dengan buasnya dosa di sekitar kita, di dalam diri kita. Allah menyertai kita dengan rahmat-Nya di dalam gerejanya. Allah memberikan kekuatan rahmat-Nya bagi saya dan para saudara. Maka marilah bersama-sama memberikan diri untuk dimurnikan dengan pantang dan puasa. Lebih sering merayakan Ekaristi dengan sepenuh hati. Mungkin yang biasanya terlambat, ayo kita berjuang untuk tidak terlambat. Yang biasanya pasif saja di dalam Ekaristi, ayo ikut bernyanyi dan berdoa. Ini tobat. Menerima sakramen pengakuan dosa. Membaca dan merenungkan kitab suci. Mengikuti jalan salib. Mengikuti pendalaman iman di lingkungan. Memperbanyak doa-doa keluarga. Berbuat amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. Dan masih banyak yang lain. Kita diajak untuk memurnikan. Semua itu merupakan kesediaan tulus untuk diformat ulang. Untuk dibentuk ulang oleh Allah. Ya, saya mau dibentuk ulang oleh Allah. Selama para saudara dan saya tidak mau, tidak akan terjadi apa-apa. Nanti pada malam Paskah, saya dan para saudara memperbaharui janji baptis. Janji di hadapan Allah ketika kita dibaptis. Di malam Paskah pula kita akan menyaksikan saudara-saudara kita menerima pembaptisan. Menerima hidup baru. Seperti Nuh yang diberikan perjanjian baru setelah air bah. Hidup baru merupakan putra putri Allah. Dan kita sudah memilikinya dan diperbarui ketika malam Paskah. Sekarang ini kita berjalan menuju malam Paskah untuk sampai pada pernyataan pembaharuan janji baptis. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu dan para saudara. Kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Bagaimana pantang dan puasa kita?
Benarkah kita serius mau diformat ulang, dibentuk ulang oleh Allah? Bagaimana hidup doa kita? Kesungguhan kita menerima sakramen, terutama Ekaristi. Apa yang kita tambahkan dalam hidup kita dalam masa Prapaskah ini soal kerohanian? Atau sama saja, tidak ada artinya, tidak ada bedanya? Bagaimana dengan amal kasih kita kepada sesama?